Sedang ramai ya, UAS Ustadz Abdul Somad ditolak tabligh akbarnya oleh MUI Kota Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Ini tegas nih, memang harus seperti ini. Seluruh MUI di Republik ini mesti ada sikap tegas. Kalau mau jadi juru kampanye, ngomong aja sebagai juru kampanye. Jangan kemudian berkamuflase sebagai ustadz penceramah tabligh akbar. Jangan. Termasuk Bahar Smith ini. Kalau kemudian dia ceramah di Jawa Barat, MUI mesti tegas. Cegah dia. Karena jelas, tahu kan, lagi rame. Beberapa kali saya sengaja tayangkan tuh agar mendapatkan respons dari MUI. Betapa gilanya Bahar Smith berkampanye menyerang salah satu paslon dengan membabi buta. Kan bungkusnya ceramah tabligh akbar, kan bungkusnya. Isinya apa? Ini kita apresiasi sikap tegas dari MUI Kota Payakumbuh. Coba kita baca nih surat penolakannya. Ini sedang ramai sekali. UAS. Inilah surat MUI Kota Payakumbuh yang menolak tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Dinilai berpotensi dijadikan alat kampanye pilkada. Jubahnya ganti dulu UAS. Jangan sebagai seorang ulama, tapi sebagai juru kampanye biar jelas posisinya. Jangan terus berkamuflase. Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh menolak pelaksanaan tabligh akbar yang rencananya akan menghadirkan Ustadz kondang Abdul Somad di kota tersebut. Sikap tegas MUI Payakumbuh dituangkan melalui sepucuk surat. Didasari potensi acara tersebut dijadikan alat kampanye yang serat muatan kepentingan politik. Makanya satu kali lagi harus tegas posisinya ente ya. Kampanye ya silakan. Tak ada larangan untuk kampanye itu. Punya hak kita untuk kampanye, mengkampanyekan siapa yang kita pilih. Cuma rubah jadi juru kampanye. Jangan kemudian berkamuflase menjadi ngustad-ngustadan, ngulama-ngulamaan. Jangan. Kenapa? Karena kalau dia isinya kampanye, lalu jubahnya jubah ulama, apa yang terjadi? Ayat ini bisa dijual untuk kepentingan politik. Agama ini bisa dijual untuk kepentingan politik. Itu kan bentuk kekurang ajaran seorang hamba kepada Robnya. Nah ini tugas MUI, kalau ada orang yang kurang ajar kepada Robnya, dicegah. Itu menjual agama demi kepentingan politik. Unyil. Ini rentan sekali nih musim-musim kampanye pilkada nih. MUI di berbagai wilayah saya kira harus tegas. Makanya saya angkat supaya jadi pelajaran untuk MUI yang lain. Tegas dong. Jawa Barat khususnya, wilayah tempat saya. Tegas MUI. Jangan biarkan, jangan didiamkan. Biar kita merasakan fungsi MUI itu ada. Oh, untuk ini nih, membentengi umat dari perpecahan seseorang yang punya kepentingan politik mengatasnamakan kepentingan agama. Itu baru ada fungsinya itu MUI. Jangan diam-diam aja. Jangan sampai kita berteriak bubarkan MUI, tak ada fungsinya MUI. Ya jangan sampai. Biar kita lihatlah fungsi MUI itu benar. Kemudian surat penolakan MUI Payakumbuh bernomor terbit pada tanggal 16 Oktober 2024. Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Kota Payakumbuh Erman Ali dan Sekretaris Umum Hanan Putra. Terbitnya surat MUI Payakumbuh merespons masuknya surat dari panitia penyelenggara tabligh akbar Ustadz Abdul Somad perihal permohonan rekomendasi kegiatan tabligh akbar. Berikut poin tentang isi surat MUI Payakumbuh. Yang pertama, pada dasarnya MUI Kota Payakumbuh mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan gairah keagamaan umat. Catat ya. Berdasarkan hasil rakorda MUI Sumbar yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 di Hotel Mangkuto, Payakumbuh, MUI Sumatera Barat tidak mengizinkan para mubalik dari luar Sumatera Barat ikut campur atau dukung-mendukung dalam
kontestasi pilkada di Sumatera Barat. Pada poin 6 dan poin 7 hasil rakorda tersebut berbunyi. Poin 6. Para mubalik dari luar Sumatera Barat untuk tidak ikut campur dalam politik praktis Sumatera Barat dan menganggap hal yang demikian bagian dari su'ul azab dalam hubungan antar ulama dan mubalik. Poin ketujuhnya nih, ulama Sumatera Barat mengingatkan para dai yang datang dari luar Sumatera Barat untuk tidak ikut campur dalam politik praktis Sumatera Barat dan berpegang pada kaidah penduduk suatu negeri lebih mengerti dengan kondisi negeri mereka. Tindakan mencampuri negeri orang yang ada ulama pembimbing umat di sana tanpa mengindahkan komitmen bersama yang telah disepakati itu adalah bagian dari su'ul azab. 3. Itu nomor 3 ya. Tadi poin-poin hasil kesepakatan MUI. Berdasarkan penelusuran MUI Kota Payakumbuh, narasumber yang akan memberikan tabligh akbar pada acara yang dimaksudkan didapati secara aktif mengkampanyekan dukungan kepada salah satu paslon kontestasi pilkada Kota Payakumbuh. Waktu penyelenggaraan tabligh akbar juga dilaksanakan pada masa kampanye. Maka dapat kami duga jika kegiatan tabligh akbar yang dimaksudkan berpotensi dijadikan alat kampanye yang serat muatan kepentingan politik. 4. Atas kajian pada poin-poin di atas, maka MUI Kota Payakumbuh menyatakan menolak untuk menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan jazakallahu khairul jazaa. Surat MUI Kota Pekanbaru tersebut ditembuskan kepada Ketua MUI Provinsi Sumbar, Kapolresta Payakumbuh, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, dan Bawaslu Kota Payakumbuh. Ini penjelasan Ketua MUI Payakumbuh. Sementara itu dalam pernyataan lewat video di akun Instagram @payakumbuh kini, Ketua Umum MUI Kota Pekanbaru Erman Ali menegaskan kalau pihaknya tidak menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad melakukan tabligh akbar. Namun, kata Erman Ali, pihaknya mendapati informasi adanya nuansa politik praktis. MUI tidak menolak kehadiran UAS memberikan tabligh akbar di Kota Payakumbuh, tetapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya setelah kami lihat dan kami perhatikan, sehingga sesuai dengan putusan Rakorda MUI bahwa kalau ada mubalik baik yang di luar maupun di dalam Kota Payakumbuh tidak diizinkan mendakwahkan atau mengkampanyekan, menyampaikan pengajian dengan berpolitik praktis. Oleh sebab itu kami melarang hal yang seperti itu, dan bukan melarang kehadiran UAS untuk menyampaikan tabligh akbar. Bahwa pelarangan itu bukan tabligh akbarnya, tetapi karena ada mendukung satu calon dari beberapa calon yang ada di Kota Payakumbuh. Erman berharap masyarakat Payakumbuh dapat mengerti dan mengetahui secara utuh sikap MUI tersebut, dan jangan menjadi suatu persoalan yang mengakibatkan pecah belahnya kita di Payakumbuh ini. Udah bener ini, MUI Payakumbuh ini udah bener, udah betul itu, harus tegas. Dan saya harap sikap MUI Kota Payakumbuh ini dicontoh oleh MUI yang lain, karena konsekuensinya di akar rumput di masyarakat loh. Bila ada orang yang berjubah ulama berkampanye, apa coba yang bisa mereka jual kalau berkampanye? Narasi Islam kan, narasi agama kan. Ya seolah-olah kalau itu diseret-seret ke wilayah politik, menganggap yang lain tidak beragama, menganggap yang lain tidak Islami, seolah-olah kayak gitu. Pada akhirnya repot. Kalau jadi jurkam ya jurkam aja, jujur gitu loh. Jangan berkamuflase. Di tempat yang lain, ini musim-musim pemilu nih, harus tegas MUI. Minimal sekali lagi kita rasakan kehadiran MUI untuk menyelamatkan umat dari pecah belah gara-gara urusan politik. Ini perannya di sini. Harus berperan. Keluarkan sikap yang tegas. Jangan melihat siapa-siapa. Lihatnya masyarakat. Konsekuensinya belah di masyarakat loh. Kalau urusan politik menyeret agama, belah masyarakat. Belah Pak.
Karena nyentuhnya langsung ke akar rumput. Yang akan merasakan belahnya itu di masyarakat, di akar rumput. Dan jangan sampai dibiarkan itu. Dan MUI harus membantu untuk mencegah potensi-potensi itu terjadi di berbagai wilayah. Ya, sekali lagi saya mendukung sikap MUI Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.